Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Mustika Sari, mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul Pengaruh Inventory Turnover dan Debt to Equity Ratio terhadap return on aset pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2003. Lanjut, mengenai latar belakang dari penelitian saya. Perlu diketahui, sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian nasional karena perannya dalam mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Menurut data BPS dan kajian pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor transportasi terhadap PDB nasional terus meningkat, terutama pasca pandemi. Namun demikian, perusahaan yang ada di dalam sektor ini sangat rentan terhadap dampak ekonomi makro dan siklus bisnis. Contohnya fluktuasi harga bahan bakar, regulasi pemerintah, dan terutama dampak dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan yang tajam pada permintaan jasa transportasi. Seiring dengan pulihnya ekonomi sejak tahun 2022, mobilitas masyarakat kembali meningkat dan sektor transportasi pun mulai tumbuh kembali. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perusahaan transportasi dituntut untuk memiliki efisiensi operasional dan struktur keuangan yang sehat. Salah satu indikator penting untuk menilai kinerja keuangan adalah return on asset atau kita sebut ROA. Nah, menurut Kasmir pada tahun 2019, ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA-nya, maka semakin tinggi juga efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Dalam penelitian ini, saya fokus pada dua rasio keuangan, yaitu yang dapat mempengaruhi ROA. Yang pertama itu inventory turnover. Nah, rasio ini mengukur seberapa sering sih persediaan diperbarui atau terjual dalam satu periode. Dan menurut Kasmir pada tahun 2017, semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaannya. Lalu rasio yang kedua saya pilih adalah debt to equity ratio atau kita sebut saja D. Nah, rasio ini menunjukkan perbandingan antara utang dan modal sendiri. Menurut Sujawarni pada tahun 2020, DER berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan modal yang tersedia. Nah, berdasarkan penelitian saya menggunakan 4 sampel perusahaan transportasi, yaitu BIRT, ASA, WH, dan LRNA selama periode 2019 sampai 2023. Di sini, BIRT menunjukkan bahwa kenaikan ITO dari tahun 2020 sampai tahun 2023 diikuti dengan peningkatan ROA. Nah, hal ini sesuai dengan teori Kasmir bahwa peningkatan ITO mendorong juga kenaikan dari ROA. Lalu pada WH yang menurunkan DER dari 103 sampai ke 5,41. Nah, hal ini mengalami kelonjakan ROA dari yang awalnya minus 15 menjadi 9%. Nah, hal ini mendukung teori dari Eugene and Austin pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa penurunan DER dapat meningkatkan ROA. Namun, pada perusahaan ASA justru mengalami penurunan DER yang sangat signifikan dari nilai 262,38 ke 181,88, tetapi ROA-nya tetap rendah. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa penurunan DER belum tentu menjamin efisiensi laba terhadap aset. Temuan ini juga relevan loh dengan penelitian yang dilakukan oleh Filia Ayu Kurniawati dan Dwi Eko Waluyo pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa ITO dan DER berpengaruh positif terhadap ROA secara simultan. Dan pada penelitian Farudin pada tahun 2021 menemukan bahwa DER berpengaruh terhadap ROA, namun ITO tidak berpengaruh secara parsial. Lalu pada penelitian Eka Nur Fauzia dan Nafisa Nurrohmati pada tahun 2024 menemukan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara ITO dan DER terhadap ROA tidak selalu linear dan dapat dipengaruhi oleh konteks sektor, manajemen aset, dan strategi keuangan masing-masing.
Oleh karena itu, saya merasa penting untuk melakukan peneliti yang lebih lanjut khususnya pada sektor transportasi yang memiliki dinamika cukup tinggi. Nah, dan pada penelitian ini saya bertujuan untuk menguji kembali bagaimana sih inventory turnover dan debt to equity ratio dapat mempengaruhi return on asset baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2003. Adapun variabel penelitian saya, yang pertama, menurut Kasmir pada tahun 2017, perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Adapun perumusan dari itu sendiri yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata penjualan. Lalu pada X2 saya, menurut Kasmir pada tahun 2018, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Nah, rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara stok utang. Adapun perumusan dari DER ialah total liabilitas dibagi dengan total equity dibagi 100%. Lalu pada Y saya mengambil return on asset. Menurut Kasmir pada tahun 2019, return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Lanjut mengenai rumusan masalah pada penelitian saya. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, apakah terdapat inventory turnover berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return on asset dalam perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2003. Lalu yang kedua, apakah terdapat debt to equity ratio berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return on asset dalam perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2003. Lalu yang ketiga, apakah terhadap inventory turnover dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas return on asset dalam perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2003. Lanjut mengenai hipotesis dari penelitian ini, yang pertama, inventory turnover terhadap return on asset. Menurut Kasmir pada tahun 2015 menyatakan bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Maka juga terdapat pengaruh antara inventory turnover terhadap return on asset pada sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2003. Lalu pada hipotesis kedua, debt to equity ratio terhadap return on asset. Menurut Sujarweni pada tahun 2020, debt to equity ratio adalah perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan modal perusahaan untuk melengkapi seluruh kewajibannya. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Maliani Imana dan Lani Wayu pada tahun 2020, debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Metriana dan Endra Winarsa pada tahun 2024, secara parsial, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Nah, sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurfauzia dan Nafisa Nurul Rohmatia pada tahun 2004, debt to equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap return on asset. Maka diduga pada penelitian ini terdapat pengaruh antara debt to equity ratio terhadap return on asset pada sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2003. Lalu pada hipotesis ketiga, menurut inventory turnover dan debt to equity ratio terhadap return on asset. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani dan Siti Nurhayati Nafisa pada tahun 2020, inventory turnover dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid, Riji Saputra, dan kawan-kawannya pada tahun 2020, inventory turnover dan debt to equity ratio terdapat pengaruh terhadap return on asset secara simultan. Maka hipotesis ketiganya diduga terdapat pengaruh antara inventory turnover
dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2003. Lanjut mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif, ialah menggunakan data angka dan analisis statistik untuk menguji hubungan antara variabel secara objektif dan terukur. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling, sehingga hanya perusahaan yang memenuhi kriteria. Dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahun 2019 sampai 2003 dari perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Nah, teknik pengambilan data pun digunakan dari dokumentasi melalui laporan keuangan yang diperoleh dari website perusahaan dan resmi dari Bursa Efek Indonesia. Lanjut mengenai aset penelitian. Regresial yang berganda bersama regresinya dapat diartikan sebagai jika ITO dan nilai 0, maka ROA akan sebesar minus 4,974. Dan setiap kenaikan 1% pada nilai ITO, maka ROA akan meningkat sebesar 0,049. Dan setiap kenaikan 1% pada DR, maka ROA akan menurun sebesar 0,024. Lanjut ke uji hipotesis, uji T atau uji parsial. Berdasarkan hasil dari analisis, inventory turnover berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return on asset karena nilai signifikansinya sebesar 0,0443 yang dimana lebih besar dibanding 0,05 dan T hitung sebesar 2,172 lebih besar dibanding dengan T tabel yaitu 1,7391. Dan bisa dilihat pada debt to equity ratio terdapat tidak berpengaruh secara parsial terhadap return on asset karena nilai signifikansinya sebesar 0,9116 yang dimana nilainya lebih besar dibanding 0,05 dan T hitungnya diketahui minus 0,1126 lebih kecil dibanding dengan T tabel senilai 1,73961. Lanjut mengenai uji hipotesis pada uji F atau uji simultan. Dapat dilihat dan berdasarkan hasil analisis, probability F statistik sebesar 0,15157 yang dimana ini lebih besar dibanding 0,05 dan nilai F itu sebesar 2,11598. Maka dapat disimpulkan secara simultan inventory turnover dan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai return on asset. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.